Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 23. Tawaran. Siapa itu, Nek? Bisik Laras saat melihat sang nenek kembali dengan membawa seorang pria tampan. Ini adalah pria yang menenek obati di balai desa tadi. Ambilkan air untuknya. Sepertinya dia masih haus, ujar Mbok Karti sambil meletakkan beras pemberian Pak RT. Memang begitu Mbok Karti, dia tidak menerima upah uang, malah lebih memilih diberi bahan makanan seperti sayur, beras, dan lainnya. Itu tadi adalah cucu saya, namanya Laras. Tolong jangan ganggu dia, karena saya tahu jika kamu sudah punya pasangan. Mulai malam ini kamu tidur di kamar Laras. Biar Laras tidur di kamar saya. Besok saya akan obati luka di tangan kamu, sambil kamu memikirkan apakah akan tinggal di sini atau kembali ke kota. Dandi menelan ludah kasar saat mendengar Mbok Karti laki-laki mengetahui jika dirinya sudah punya kekasih. Sebenarnya siapa wanita tua ini? Kenapa dia terlihat seperti seorang peramal? Diminum dulu tehnya. Maaf jika hanya ada singkong goreng. Wanita cantik itu meletakkan nampan berisi teh dan cemilan di atas meja. Dandi diam-diam memperhatikan gestur tubuh Laras. Gadis remaja itu begitu cantik dengan kuncir kuda begitu tinggi di belakang kepala. Wajahnya mulus dan putih bersih seperti belum tersentuh meskuri. Ahem. Mbok Karti berdehem saat melihat Dandi tidak berhenti menatap sang cucu. Dia bisa mencium jika Dandi tertarik dengan Laras. Maaf Mbok, saya tidak sengaja, ucap Dandi tampak malu karena kepergok menatap Laras. Dia malu karena ketahuan menatap Laras dengan tatapan kagum. Sedangkan gadis cantik tersebut tetap memasang wajah datar seperti saat bertemu laki-laki lainnya. Itulah yang membuat Laras belum punya kekasih hingga sekarang. Gadis itu terlalu menutup diri karena trauma hampir diperkosa oleh laki-laki asing. Hal itu juga yang membuatnya terkadang berbicara ketus pada laki-laki manapun, termasuk pada Dandi. Jadi, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tidak mungkin kamu hanya berdiam diri membiarkan wanita itu bahagia, bukan? Tanya Mbok Karti seolah tahu dengan apa yang sedang dia pikirkan. Dandi kembali menghela nafas panjang. Entah mengapa dia yakin jika Mbok Karti adalah seorang peramal. Karena Mbok Karti tampak tahu tentang semua masalah hidupnya. Bahkan mungkin wanita tua itu tahu di mana tempat tinggalnya. Ingin rasanya Dandi bertanya dari mana Mbok Karti tahu. Tapi dia tidak mau wanita tua itu malah tersinggung. Entahlah Mbok, saat ini saya sedang pusing karena sudah menyebabkan 2 orang meninggal. Saya belum memikirkan cara tentang membalas wanita itu, ujar Dandi mengatakan yang sebenarnya. Dia yakin kalau Mbok Karti juga sudah tahu kalau dia adalah korban kecelakaan. Jadi Dandi tidak perlu takut untuk menceritakan yang sebenarnya. Karena dia yakin hanya Mbok Karti saja yang mengetahui permasalahannya. Ya, kamu memang sudah bersalah. Hanya karena ingin melarikan diri, sampai kamu menyebabkan 2 orang tewas. Tapi kamu tenang saja. Semua orang mengira kamu sudah tewas. Jadi tidak akan ada yang mencari keberadaanmu lagi. Apakah kamu tidak ingin membalas perbuatan gadis itu? Bukankah dia yang sudah menyebabkan kamu berada di situasi ini? Ujar Mbok Karti kembali memprovokasi. Sudah seperti dia saja yang mengalami hal itu. Entah apa tujuannya menghasut Dandi. Dandi terdiam. Memang itu tujuan awalnya melarikan diri ke kampung ini, agar dirinya bisa menyusun rencana untuk membalas Lola. Saya sangat ingin membalas perbuatannya, tapi saya tidak tahu caranya. Apakah Mbok bisa membantu saya? Tanya Dandi membuat Mbok Karti menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Mbok Karti tampak tersenyum miring. Dia sudah menduga kalau Dandi akan bertanya seperti itu. Oleh karena itu, dia sedikit memancing Dandi tadi. Rupanya laki-laki itu langsung terpancing dengan ucapannya. Mbok Karti menoleh ke arah Dandi dengan tatapan tajam. Dia lalu menoleh ke arah sang cucu yang juga menatap ke arahnya. Laras terlihat menaikkan sebelah alis.
pertanda aneh dengan tingkah sang nenek. Baru kali ini dia melihat Mbok Karti sedikit berbeda. Laras dan Dandi sama-sama bingung. Kenapa Mbok Karti menatap keduanya bergantian? Mudah saja, kamu tinggal melakukan. Kenapa Mbak Lola kesini? Bentak Bibi saat melihat kedatangan Lola ke rumah sakit. Bahkan wanita itu sama sekali tidak merasa bersalah karena hampir mencelakai Siva waktu itu. Memangnya kenapa saya tidak boleh kesini? Saya hanya ingin menjenguk babu itu. Saya dengar dia mengalami kecelakaan. Di mana dia? Apa sudah sembuh? Atau sudah mati? Tanya Lola dengan senyum sulit diartikan. Mbak Rosa baik-baik saja. Lebih baik Mbak Lola pulang daripada membuat keributan di sini. Usir Bibi mulai berani melawan Lola. Dia hanya tidak ingin membuat Rosa yang masih koma bertambah parah jika Lola masih ada di sana. Ih, apaan sih, Bi? Enggak usah sok-sokan mengusir. Bibi itu cuma babu di sini. Udah, sana minggir. Saya hanya ingin melihatnya saja. Setelah itu saya akan pergi. Awas. Lola mendorong tubuh Bibi agar menyingkir dari hadapannya. Ceka, ternyata masih hidup. Kenapa nggak mati aja sih? Cibir Lola saat melihat keberadaan Rosa. Lola berdecak kesal sambil melihat keadaan Rosa yang masih tidak sadarkan. Bagus deh kalau dia koma. Setidaknya sudah tidak ada penghalang lagi untukku kembali mendekati Mas Romi. Nih, ambil. Anggap sedekah untuk calon penghuni neraka itu. Semoga dia cepat meninggoy. Ujar Lola menyerahkan parsel buah pada Bibi sambil menyumpahi Rosa segera mati. Dia keluar dari ruangan dengan langkah ringan sambil bersenandung kecil. Akhirnya hidupnya bebas sekarang. Sudah tidak ada penghalang apapun lagi. Bibi menatap punggung Lola dengan tatapan kesal. Andai bukan di rumah sakit, pasti dia sudah memaki Lola. Mbak Rosa cepat sembuh ya, supaya saya punya teman untuk mengejar wanita iblis itu. Saya janji mulai sekarang akan selalu berpihak pada Mbak Rosa, karena saya tahu kalau Mbak Rosa adalah wanita yang baik. Gumam Bibi memegang sebelah tangan Rosa. Baru saja Bibi hendak bersabar di samping ranjang, tiba-tiba terasa sebuah pergerakan dari tangan Rosa. Wajah Bibi keberbinar. Dia segera berlari keluar lalu berteriak, "Dokter!" Mbak Mala kemana saja sih? Kenapa sejak 2 hari yang lalu tidak bisa dihubungi? Ucap Bik Siti saat keduanya bertemu di sebuah kafe yang ada di pusat kota. Dia heran dan melihat keadaan Mala tanpa amburadul. Lingkar hitam terlihat jelas di bawah matanya, serta wajahnya tampak sedikit kusam. Mbak Mala kenapa? Kok wajahnya kusut begitu? Tanya Bik Siti lagi. Jeka, tidak usah banyak tanya, Bi. Saya sedang pusing memikirkan butik saya. Oh iya, kapan kita bisa melaksanakan rencana itu? Loh, kenapa Mbak Mala malah tanya ke saya? Seharusnya saya bertanya sama Mbak Mala. Kapan Mbak benar-benar siap untuk melaksanakan rencana itu? Karena saya sudah lelah setiap kali dihubungi nggak bisa. Uang tabungan saya juga sudah hampir habis. Jadi saya memerlukan bayaran dari Mbak Mala. Bagaimana kalau hari ini? Nanti saya menunggu di depan pintu gerbang, kata Mala tampak bersungguh-sungguh. Dia tidak mau larut dalam ketakutan akibat diteror terus-menerus oleh Riko. Dia bersumpah mulai sekarang tidak akan terpengaruh sedikit pun. Tapi Mbak Mala serius kan? Nanti bohong lagi, sindir Bik Siti tampak kesal. Jeka, iya Bi, beberapa waktu yang lalu itu saya benar-benar sibuk. Jadi tidak sempat untuk mengangkat telepon dari Bibi. Ya sudah, saya mau keluar dulu. Nanti sekitar jam 3 saya akan ke rumah. Malah keluar dari kafe meninggalkan Bik Siti yang tampak tersenyum setelah kepergiannya. Semoga setelah ini Malah tidak berbohong lagi, sebab Bik Siti sudah sangat menginginkan uang. Bik Siti pulang ke rumah Zara dengan perasaan bahagia. Semoga rencananya berjalan dan lancar agar dia segera mendapatkan uang. Ada Nyonya. Kebetulan sekali ada yang ingin saya tanyakan. Bik Siti duduk di atas sofa sambil menatap ke arah Zara dengan tatapan sulit diartikan. Ada apa sih, Bik?
Kenapa Bibik ngeliatin saya seperti itu? Tanya Zara curiga. Enggak kok Nyonya. Oh iya, Nya, boleh tidak sore nanti saya minta temenin Nyonya belanja? Terkadang saya sulit untuk menyiapkan makanan buat Nyonya, karena selama ini saya sudah terbiasa melayani Tuan Arka saja. Nah, makanya saya mau ngajak Nyonya pergi ke swalayan untuk beli bahan makanan kesukaan Nyonya. Baiklah, jawab Zara tanpa basa-basi. Membuat Bik Siti kegirangan sampai melompat. Loh, Bibik kenapa jadi happy gitu? Memangnya sebagian itu ya saya mau ikut keluar? Tanya Zara. Maafnya, saya terlalu bersemangat. Kalau begitu saya pergi ke dapur dulu ya. Bik Siti berlalu meninggalkan Zara yang menatap punggungnya. Tampaknya wanita itu curiga dengan tingkah Bik Siti. Mbak Rosa, teriak Siva melihat seseorang yang tengah duduk di atas ranjang. Bocah kecil itu berlari lalu menaiki ranjang dengan cepat. Dia memeluk tubuh Rosa sambil merayakan kecupan di pipi wanita itu. Sudah berhari-hari Rosa koma, yang membuat Siva jadi merindukan wanita itu. Siva pikir Mbak Rosa nggak bakalan bangun. Padahal Siva udah nggak nangis lagi. Tapi Mbak Rosa nggak bangun-bangun. Tadi pagi Siva doa. Ternyata doa Siva langsung dikabulin sama Allah. Terima kasih ya Allah. Racau bocah kecil itu membuat Rosa tersenyum. Dia bahagia melihat Siva akhirnya bisa tertawa lagi. Mbak Rosa janji ya, jangan tidur-tidur lagi. Siva kangen tahu. Rosa membelah puncak kepala gadis itu lalu mencium. Tanpa memperdulikan status keduanya yang sebagai pengasuh dan anak diasuh. Iya, Mbak Rosa janji nggak bakal tidur lagi. Asal Siva juga janji kalau nggak akan nangis lagi. Siva dari kemarin nggak nangis. Mungkin itu sebabnya baru saja dibangun. Apa ada yang sakit? Biar Siva pijitin. Rosa tertawa terpingkal-pingkal saat Siva menarik kakinya untuk diurut. Tapi dia membiarkan gadis kecil itu melakukan apa yang dia inginkan. Takut Siva menangis saat dilarang. Akhirnya kamu sadar juga. Terdengar suara berat dari arah pintu. Kami tersenyum lalu masuk ke dalam ruangan VIP milik Rosa. Dia sengaja memberikan fasilitas terbaik agar pengasuh dari putrinya itu segera bangun. Dia ingin berterima kasih pada Rosa karena sudah menyelamatkan nyawa putrinya. Sejak kemarin putri saya selalu menangisi kamu. Saya tidak tega melihatnya. Jadi saya sangat bersyukur melihat kamu sadar. Ucap Romi membuat Rosa tersenyum tipis. Rosa mendadak malu melihat kedatangan Romi yang membawa parsel buah. Terima kasih karena sudah mau menyelamatkan putri saya. Saya berhutang nyawa pada kamu. Katakan apa yang kamu inginkan sebagai balasan telah menyelamatkan putri saya. Saya melakukannya dengan ikhlas, tidak menuntut balasan apapun. Lagi pula sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga Nona Siva. Jadi Anda tidak perlu menawari saya dengan apapun lagi. Jawab Rosa sedikit tersinggung. Padahal dia tulus menyelamatkan Siva. Tapi ayah dari bocah itu justru terpikir jika dia meminta imbalan. Romi tersenyum tipis mendengarnya. Wanita langka. Batinnya sambil tersenyum melihat keharmonisan Siva dan Rosa. Bocah kecil itu tampak tidak mau jauh dari Rosa barang sedikit pun. Dia bahkan mulai menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di saat Rosa masih tidak sadarkan diri. Nanti Mbak Rosa jangan pingsan lagi ya. Siva nggak mau tidur di rumah sakit, kata Siva membuat Rosa tertawa terpingkal-pingkal. Iya, Mbak janji nggak akan pingsan lagi ya. Makasih ya, karena Non Siva udah mau nemenin Mbak Rosa di sini. Sahut Rosa disertai senyum hangat seperti biasanya. Dia tidak melepaskan pelukan dari Siva barang sedikit pun, karena bocah itu juga dengan kuat memeluknya. Iya, Siva nemenin Mbak Rosa karena takut dijahatin lagi. Dia nggak mau kalau orang yang nabrak Mbak Rosa datang terus bunuh Mbak Rosa. Oceh bocah itu membuat Rosa sadar tentang pelaku kejahatan itu. Dia menoleh ke arah Romi.
bertanya lewat mata tentang pelaku yang sudah ingin mencelakai mereka. Nanti akan saya ceritakan. Jangan membahas di hadapan Siva, jawab Romi tanpa mengeluarkan suara. Mendengar itu, sedikit membuat Rosa merasa lega. Setidaknya dia tahu kalau pelaku kejahatan itu sudah diatasi oleh Romi. Dia berjanji akan bertanya nanti ketika sudah tiba di rumah. Untuk sekarang ini, dia tidak diperbolehkan pulang karena masih belum pulih. Mbak Rosa, kemarin Tante Lola datang ke rumah. Dia mau ganggu Siva lagi. Nanti kalau Mbak Rosa udah sehat, Mbak Rosa ajar Tante Lola lagi ya. Soalnya Siva capek disuruh jadi anak Tante Lola. Padahal kan sifatnya mau jadi anak Mbak Rosa, bukan Tante Lola. Ucap Siva membuat wajah Rosa memerah. Dia tidak berani menoleh ke arah Romi yang pastinya mendengar ucapan Siva. Dia yakin kalau dia itu juga salah tingkah mendengar ucapan putrinya. Oh ya? Terus Siva jawab apa saat Tante Lola bilang mau jadi mamanya Siva? Tanya Rosa tanpa menolehkan kepala sedikit pun. Siva bilang kalau nggak mau punya ibu tiri yang jahat kayak Tante Lola. Terus Siva bilang kalau pengen punya mama kayak Mbak Rosa, yang keren dan cantik. Mbak Rosa mau kan? Rosa bungkam. Ingin sekali dia melarikan diri dari situasi sekarang. Dia terlalu malu pada Romi saat mendengar Siva malah menyuruhnya untuk menjadi mamanya. Apakah kamu mau menjadi mamanya Siva?